Keadilan yang ekstremisme adalah ketidakadilan yang ekstremisme. Kutipan dari Cicero ini mungkin terdengar kontradiktif. Bukankah keadilan adalah sesuatu yang ideal, sesuatu yang harus ditegakkan setinggi-tingginya? Tapi justru disitulah jebakannya, karena ketika sesuatu yang ideal dipaksakan tanpa belas kasih, maka ia bisa berubah jadi alat penindasan. Sidang pencurian 7 batang kayu jati dengan terdakwa nenek berusia 63 tahun di Pengadilan Situbondo, Jawa Timur diwarnai tangisan histeris. Asyani alias Bu Muaris menangis histeris bersimpuh di hadapan majelis hakim saat menjalani persidangan. Sambil meronta-ronta, nenek Asyani, warga desa Jati Banteng, Situbondo ini meminta kepada majelis hakim agar dirinya tidak diadili dan dibebaskan dari hukuman karena sang nenek mengaku tidak merasa bersalah atas tuduhan pencurian 7 batang kayu jati. Pidana korupsi, saudara. Pengusaha Harvey Muiz divonis 6 tahun 6 bulan penjara dalam kasus korupsi pengelolaan tata niaga komoditas timah secara bersama-sama hingga menyebabkan kerugian negara 300 triliun rupiah. Bayangkan seseorang mencuri karena kelaparan, lalu dihukum seberat-beratnya, tanpa ampun atas nama keadilan. Secara hukum, itu mungkin adil. Tapi secara manusiawi, itu bisa jadi sangat kejam. Cicero bicara soal itu, bahwa keadilan ketika dijalankan dengan fanatisme tanpa mempertimbangkan konteks, kemanusiaan, atau niat dibalik tindakan justru melahirkan ketidakadilan baru. Hukum tidak salah, tapi cara kita memakainya bisa sangat salah. Dalam sistem yang terlalu kaku, tidak ada ruang untuk empati. Hanya ada benar dan salah, hitam dan putih. Padahal hidup tidak sesederhana itu. Orang tidak selalu berdosa karena niat buruk. Kadang karena keterpaksaan, trauma, atau ketidaktahuan, dan keadilan yang ekstremisme tidak memberi ruang untuk memahami itu. Ia hanya menilai, kamu salah, kamu dihukum. Titik. Cicero sebenarnya sedang mengingatkan bahwa keadilan tanpa kebijaksanaan adalah kekerasan yang dibungkus legalitas, bahwa terlalu taat pada aturan bisa membuat kita lupa pada nilai, dan bahwa tidak semua yang sah itu pantas. Filsuf kontemporer seperti Michel Foucault juga membahas soal ini. Bagaimana sistem hukum bisa berubah menjadi alat kekuasaan, yang tampaknya adil padahal hanya menertibkan yang lemah dan membebaskan yang kuat. Keadilan sejati tidak terletak pada hukuman, tapi pada pemahaman, pada keberanian untuk melihat lebih dalam sebelum menjatuhkan vonis, dan kadang membiarkan seseorang memperbaiki kesalahan. Lebih adil daripada menghukumnya tanpa ampun. Jadi, sebelum kita memukul meja, meneriakkan keadilan, dan menuntut pembalasan setimpal untuk tiap kesalahan, tanya dulu, apakah kita benar-benar sedang menegakkan keadilan? Atau sedang memuaskan ego kita yang ingin menghukum? Karena keadilan yang ekstremisme seringkali hanyalah bentuk lain dari balas dendam yang disamarkan.